Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Zaratita, dan pada video kali ini saya akan membahas materi MTCNA bagian DHCP dan ARP. Selamat menonton. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu DHCP konsep. DHCP sendiri artinya atau kepanjangannya adalah Dynamic Host Configuration Protocol. Nah, DHCP ini adalah server yang digunakan untuk mendistribusikan IP address dalam satu jaringan dengan cara otomatis. Kemudian DHCP ini dia running dalam satu broadcast domain atau dalam satu jaringan. Kemudian DHCP sendiri dia terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah DHCP server, kemudian DHCP client, dan DHCP relay. DHCP server sendiri adalah DHCP yang dia memberikan layanan kepada DHCP client, dapat berupa data, file, dan lain sebagainya. Kemudian DHCP client sendiri dia sebagai penerima layanan yang diberikan oleh DHCP server. Sedangkan DHCP relay dia adalah penghubung atau penerus layanan dari DHCP server ke DHCP client. Kita masuk ke pembahasan yang kedua adalah DHCP type. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, di sini DHCP server dia menyediakan layanannya berupa pool IP, dan DHCP client dia sebagai penerima IP atau penerima layanan IP dari DHCP server. DHCP relay dia sebagai penerus layanan dari server ke klien. Di atas ada contoh pengirim atau cara DHCP server memberikan layanan ke DHCP klien. Nah, dan di bawah ada gambaran bagaimana DHCP server dia memberikan layanan ke DHCP klien dari DHCP server melalui DHCP relay, kemudian baru diteruskan atau diberikan ke si DHCP klien itu. Dan di sini ada DHCP cara kerja atau cara kerja DHCP itu kayak gimana. Nah, cara kerja DHCP bisa disebut dengan proses DORA. DORA sendiri kepanjangannya adalah Discover, Over, Request, dan ACK di sini adalah Acknowledge. Nah, bagaimana si klien ini bertanya kepada server. Kemudian server menanyakan atau menawarkan apakah klien tersebut ingin diberikan IP atau tidak. Nah, si klien menerima tawaran tersebut dan server memberikan layanan kepada DHCP klien. Nah, di sini saya sudah masuk ke lab di Pinet Lab. Kita ada router, di sini ada switch, dan juga ada 4 PC. Kita nyalakan saja mikrotiknya, kemudian klik 2 kali. Setelah itu, di halaman terminal, kita masukkan mikrotik login, yaitu admin. Nah, di sini kita passwordnya kosongkan saja ya, langsung di enter. Dan di sini kita dimintai atau kita ditawari oleh di terminal ini untuk lisensi. Nah, kita tidak menerima lisensi tersebut, jadi kita pilih N. Kita ketikkan N saja dan kita enter. Enter di sini. Nah, di sini kita akan mencoba mengetikkan IP address print untuk kita agar mengetahui IP berapa yang kita dapatkan. Saya memilih untuk menggunakan MAC address, langsung connect saja. Setelah connect, kita otomatis langsung masuk ke halaman Winbox, yang dimana kita dimintai lagi untuk merubah password dan kita cancel aja. Ini kita langsung masuk ke IP, kemudian addresses untuk menambahkan IP yang akan kita beri atau akan kita tandai untuk Ether 2. Di sini saya menggunakan IP kelas C, yaitu 192.168. Untuk networknya kita ganti menjadi .50. Di sini kita boleh menggunakan berapa saja dengan slide 24. Interface-nya kita otomatis ganti ke Ether 2. Saya itu apply dan juga oke. Nah, di sini sudah tercantum ya IP yang sudah kita tambahkan tadi. Setelah itu kita masuk ke IP lagi, ke DHCP server, dan di sini kita masuk ke DHCP setup. Untuk DHCP server interface, kita menggunakan Ether 2.
Setelah itu kita next, DHCP address space next saja, gateway next. Di sini untuk DNS server kita boleh menggunakan DNS server yang sudah otomatis diberikan dari DHCP setup, ataupun kita akan menambahkan DNS servernya menggunakan IP dari Google, yaitu 8.8.8. Setelah kita menambahkan, kita next saja. Di sini ada list time. List time yaitu waktu peminjaman, yang dimana waktu yang diberikan oleh DHCP server kepada DHCP client. Dan jika DHCP client sudah menggunakan IP tersebut lebih dari 10 menit, otomatis DHCP server akan membagikan atau mengalihkan IP tersebut ke klien yang lain. Setelah itu kita masuk ke IP lagi, successful. Kemudian di firewall kita masuk ke NAT, kita tambahkan. Di sini chainnya kita menggunakan SR chain NAT. Kemudian di out interface kita menggunakan Ether 1. Di action kita ganti menjadi masquerade. Apply, kemudian oke. Setelah itu kita masuk kembali ke Google di Pinatlab. Sini kita masuk ke PPC 1 dan tadi sebelumnya kita sudah menyalakan semua perangkat. Sini kita coba tes show IP. Di sini kita belum terdetek mendapatkan IP berapa. Kita coba memberikan perintah lagi, yaitu DHCP, dan keterangannya adalah DORA, yang dimana DORA itu adalah Discover Over Request Acknowledge. Kita cek lagi dengan keterangan atau perintah DHCP. Di sini DORA lagi dengan IP yang kita dapatkan, yaitu 192.168.50.1. Oke, segitu saja untuk yang DHCP. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu ARP. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu ARP. Kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu konsep. ARP adalah kepanjangan dari Address Resolution Protocol, dan dia ini digunakan untuk mapping IP pada layer 3 dengan MAC address pada layer 2. Kemudian ARP berfungsi untuk menghubungkan kedua device informasi ARP. Keduanya harus saling memiliki ARP dan bekerja sama secara dynamic atau otomatis. Setelah itu, semua interface memancarkan ARP atau enable, dan juga dapat dikonfigurasikan secara manual di static ARP. Langsung saja ke penjelasan yang kedua adalah ARP table. Di sini ARP table berisi informasi mengenai IP address, MAC address, dan interface yang terkoneksi ke router. Jadi di ARP table ini dia bisa menunjukkan atau memberitahu kepada kita perangkat apa saja dan perangkat mana yang terhubung ke router kita. Nah, di sini kita sudah di halaman Winbox. Kita langsung masuk ke IP, kemudian ARP. Di sini ada ARP list, di mana di sini sudah terlihat ya, di paling bawah di situ ada IP 192.168.175.2. Dia dari Ether 1. Dan di sini terlihat ada IP address, MAC address, interface-nya, dan juga ada hostname atau nama dari perangkat yang terkonek tersebut. Nah, di sini Ether 1 adalah ISP, kemudian Ether 2. Semua Ether 2 ini adalah PPC atau PC yang tadi kita coba sebelumnya di materi DHCP. Nah, dia juga tercatat di ARP list karena terhubung ke router kita.